Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Ini menarik nih sahabat Henrys. Ditetapkannya Tom Lembong menjadi tersangka kasus impor gula beberapa tahun yang lalu ketika dia menjabat jadi menteri. Ini banyak sekali penafsiran-penafsiran, ya. Ada yang mengatakan ini ada muatan politisnya, lalu ini terkesan dipaksakan, ada upaya pengalihan isu, dan banyak lagi lainnya. Nah, sahabat Henrys, nah ini menarik nih, dari viewers Bang Henrys, Jajang Setiawan IV400. Ada beberapa argumen pihak kejaksaan yang justru kelihatan kasus Pak Tom ini dipaksakan. Argumen Jaksa Agung, Tom Lembong impor gula saat stok melimpah. Memang iya, stok gula tahun 2015 melimpah. Tapi Pak Tom mengimpor gula untuk menutupi kekurangan stok di tahun 2016. Dibuktikan dengan produk yang diimpor itu gula pasir kristal mentah untuk diolah di BUMN. Terus, kata jaksa juga, yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN. Nah, ini kan yang diimpor gula kristal mentah. Kalau memang Pak Tom bersalah, kenapa tidak dari dulu diproses sebelum Menteri BUMN-nya Erick Thohir? Oke. Dan dia ngasih referensi, ini ada video dari Berita Satu. Nah, di situ di video tersebut jelas memberitakan terungkap fakta pemerintah melalui Kemendak memberi izin pihak swasta untuk impor gula mentah. Nah, kita dengarkan videonya di sini. Check it out. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan mengizinkan perusahaan penggilingan gula swasta mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih tanpa perlu lewat perantara BUMN. Izin ini diberikan sebagai insentif agar produsen dan distributor gula impor menyepakati ketetapan harga jual maksimum seharga Rp12.500 per kilogram. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan mengatakan, lewat kesepakatan dengan produsen dan distributor gula, Kemendak mensyaratkan agar pengusaha bisa menyediakan harga gula hingga ke tangan konsumen senilai Rp12.500 per kilogram yang berlaku di seluruh Indonesia. Kecuali beberapa daerah yang dikecualikan lantaran ongkos pengangkutannya yang mahal. Kemendak tidak mensyaratkan besaran margin yang diperoleh masing-masing perusahaan penggilingan. Namun perlu menjadi catatan bagi para pelaku usaha adalah berapapun margin yang mereka peroleh sampai ke tingkat pengecer tidak boleh lebih dari Rp12.500 per kilogram. Sekarang coba kita pelajari dulu sahabat Henrys. Jadi duduk perkara dari kasus ini. Pertama, produk gula tersendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu gula kristal mentah atau GKM, kemudian gula kristal rafinasi atau GKR, kemudian gula kristal putih atau GKP. Pada pasal 4 disebutkan bahwa impor GKP hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP, gula kristal putih tadi ya. Tak sembarangan juga impor GKP itu hanya dilakukan oleh BUMN sebagaimana disebutkan pasal 5 ayat 2 yang isinya sebagai berikut. Impor gula kristal putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik APU angka pengenal importir umum setelah mendapatkan persetujuan impor dari menteri. Oke. Lantas apa peran Tom Lembong? Pada akhir Desember 2015 berlangsung rapat koordinasi bidang perekonomian yang salah satu pembahasannya adalah pada tahun 2016 Indonesia akan kekurangan GKP sebanyak 200.000. Perhatikan ini ya. Jadi Indonesia akan kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Sehingga diperlukan impor untuk stabilisasi harga dan pemenuhan stok. Ini sesuai dengan komen netizen tadi ya. Merujuk pada aturan di atas, seharusnya Indonesia melakukan impor GKP langsung melalui BUMN, dalam hal ini PT PPI. Jadi PT PPI ini mewakili BUMN ya.
Namun, menurut Kejagung, Tom Lembong malah memberikan izin impor GKM pada sejumlah perusahaan swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian. GKM itu lantas diolah koperasi-koperasi itu menjadi GKP. Apakah ini bisa terjadi tanpa pengetahuan, tanpa dikoordinasi? Kayaknya tidak mungkin gitu ya. Atas pengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, Thomas Trikasih Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Gohar. Nah, kan yang diimpor kan benar, GKP, gula kristal putih ya kan. Setelah perusahaan-perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Tetap melalui PT PPI. PPI kan yang dalam hal ini melalui BUMN, dalam hal ini PT PPI awalnya kan, ya ini benar lewat PT PPI. Tapi Kejagung dengan statementnya mengatakan kalau itu swasta, nah tetap PPI kan, ada harus BUMN. Oke, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga 16.000 per kilogram. Lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang sebesarnya 13.000 per kilogram. Dan tidak dilakukan melalui operasi pasar, imbuhnya Abdul Gohar. Kalau masalah harga saya rasa ya itu kan bisnis ya. Kalau menurut saya sih banyak yang seperti itu ya kan. Kadang harga headnya sekian dijual sekian. Contohnya minyak goreng ya kan. Headnya misalnya di Pulau Jawa sekian, di Pulau Sulawesi belum tentu sama dengan di Pulau Jawa. Benar nggak Sobat Hendis? Kalau hanya harga berkisar 2.000, 3.000, itu pasti akan berbeda, ya kan? Abdul Gohar menyebut dari perbuatan itu PT PPI mendapatkan fee sebesar 105 per kilogram. Selain itu dia menyebutkan negara mengalami kerugian sebesar 400 miliar. Yang dihitung dari nilai keuntungan perusahaan-perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN, dalam hal ini PT PPI. Tapi kan di situ PT PPI melalui BUMN, jadi PT PPI itu kan jelas tangannya BUMN ya. Loh, kenapa negara rugi? Kan PPI yang mengolah, yang mengimpor ya kan? Ya, kan ini membingungkan gitu ya. Membingungkan statement dari Kejagung ini. Makanya banyak orang menafsirkan ini jangan-jangan ada sesuatu, muatan politisnya kental banget terasa gitu loh. Ya. Dan pemerintah pada di video sebelumnya itu pemerintah loh. Pemerintah memberikan izin lewat Kemendak swasta impor gula kristal, gula mentah gitu ya. Kristal putih kan masih mentah gitu ya, dan diolah. Oke, saya sedikit sepaham dengan komen netizen. Jadi mungkin tujuannya Kemendak waktu itu Tom Lembong yaitu untuk stok nanti kelangkaan gula, dan itu gula yang diimpor juga gula putih. Dan tidak mungkin. Ini sudah lewat pemerintah loh guys ya. Berarti yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah saat itu. Ya kan, bukan saja kementerian atas nama Kemendak waktu itu ya. Gimana menurut kalian Sobat Hendis? Nah ini kan jadi banyak spekulasi, banyak asumsi jadinya ya. Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana, apakah benar Pak Tom Lembong ini bersalah. Ya, kalau diperhatikan memang kalau ini tersangkanya Pak Tom Lembong ini atas kebijakan dia, ya kita akan ikuti bagaimana prosedur hukum ke depannya ya. Jadi kalau dia korupsi atas itu kayaknya tidak ya, karena yang mengelola itu kan pihak swasta, mungkin seperti itu. Nah gimana menurut kalian Sobat Hendis? Ini disclaimer terlebih dahulu ya, kita tidak membela siapapun di sini, kita hanya menganalisa ya sesuai dengan kejadian, statement dari Kejagung, dan juga melihat ini ada pemberitaan ini 7 tahun lalu ya, awal 2017, berarti kan itu aturan sudah di masanya Pak Tom Lembong, Kemendak ya, melalui pemerintah. Ya saat itu pemerintah adalah Jokowi. Nah, apakah Jokowi juga harus bertanggung jawab dalam hal ini? Komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini Sobat Hendis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe. Tetap stay tune di channel YouTube Hendis Media. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info berita yang insya Allah valid ya.
berita-berita yang tepat, ya, bukan berita-berita hoax ya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.